Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Para ustaz semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Fathul Mu'in ya, jilid 1. Asy-Sya'i'anatul Thalibin halaman 87 Ustaz. Kalau kitab ini masih di sunnah wudu. Kemarin kita ulang sedikit. Qala al-musannifu wa syarihu wal muhasyi rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihim fid dharaini amin ya rabbal alamin. Nah, ini ya, wa sunnah. Wa sunnah jam'uhuma bisalasi ghurafin. Dan disunnahkan akan mengumpulkan keduanya berkumur-kumur dari istinsyak bisalasi ghurafin dengan 3 cedukan air. Yatamadu yang berkumur-kumur ia, summa yastansyaku min kullin minha. Kemudian beristinsyak ya dari tiap-tiap darinya 3. Darinya ghurfah ya. Ini kita panjang harus kita scroll. Disunnahkan akan mengumpulkan keduanya, kumur-kumur dan istinjak dengan 3 cedukan yang berkumur-kumur ya dan istinsyak ya dari tiap-tiapnya cedukan. Berarti kelihatannya sementara. Berarti sekali cedukan untuk kumur-kumur dan untuk hidung. Sekali lagi kumur-kumur hidung. Artinya 1 cedukan itu digabung untuk 2 hak. Nah, 3 kali ceduk untuk keduanya. Nah, itu sementara begitu Ustaz. Kalau di syarahnya. Nah, cuma di dalam ini panjang lebar ini. Ada macam-macam cara. Nah, ini Ustaz. Nah, ini baru tafadhal qauluhu yusannu jam'uhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa yusannu jam'uhuma ail jam'u bainal madmadati wal istinsyaki wa dhabituhu ay yajma'a bainahuma bi ghurfatin wa fihi salasu kayfiyatin. Al-ula ay yatamadmada wa yastanshiqa bi thalasi ghurafin yatamadmadu min kullin minhuma summa yastanshiku wa hiya allati iqtasara 'alaiha syarihu li'annaha al-afdalu. As-saniyatu ay yatamadmada wa yastanshiqa bi ghurfatin yatamadmadu minha salasan summa yastanshiku minha kadzalika. As-salisatu ay yatamadmada wa yastanshiqa bi ghurfatin yatamadmadu minha marratan summa yastanshiku minha marratan wa hakadza. Oke Ustaz. Nah, ini Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim wa yusannu jam'uhuma. Dan disunnahkan akan mengumpulkan keduanya. Artinya antara madmadah dan istinsyak. Wa dhabituhu dan bermula dhabit ketentuannya jamak. Ketentuannya jamak bagaimana cara mengumpulkan? Itu ayyajma'a bainahuma, itu bahwa mengumpulkan ya bainahuma di antara keduanya madmadah dan istinsyak bi ghurfatin dengan 1 cedupan. Artinya 1 ceduk untuk keduanya. Nah, cuma wa fihi salasu kaifiyatin dan padanya jamak itu ada 3 cara. 3 cara ya. Al-ula ayyatamadmada wa yastanshika bisalasi ghurafin. Bermula yang pertama itu bahwa mudmadah ya, berkumur-kumur ya dan istinsyak ya dengan 3 cedupan ya. Yang pertama cedupannya 3. Yatamadmadu min kullin minhuma. Kenapa minhuma Ustaz?
Ada kitab yang minha, Ustaz? Ada yang punya kitab? Diulang Tengku. Yatamadmadu min kullin minhuma summa yastanshiku. Ada nggak yang minha? Ada Tengku, minha Tengku. Minha ya? Minhuma susah tamirnya. Oke. Bermula yang pertama itu bahwa berkumur-kumur ia dan istinsyak ia dengan 3 cedupan. Yatamadmadu yang berkumur-kumur ia dari tiap-tiap darinya 3. Summa yastanshiku kemudian istinsyak ia. Nah. Wahia dan dianya yang pertama itulah allati iktasara 'alaiha yang membatasi di atasnya allati oleh syarih li'annaha karena yang pertama itulah yang afdal. Ini bagaimana cara prakteknya Ustaz? Dia mencedupnya 3 kali, tapi sekali untuk madmadah, sekali untuk istinsyak. Berarti dalam 3 kali itu udah selesai keduanya. Cedupannya tetap 3 kali. Nah. Akhirnya dibagi mungkin Ustaz. Ya, berarti 1 kali ambil air langsung untuk mulut hidung kan? Sekali. Mulut hidung sekali, mulut hidung sekali. Gitu, 3 kali selesai. Dibagi untuk mulut dan di... Itu cara pertama. Kita lihat dulu cara kedua. Ini soalnya banyak cara hampir iltibas Ustaz. Asaniyatu ayat tamat mata wa yastansyiqa bi ghurfatin. Hampir sama kan? Formula yang kedua itu berkumur-kumur ia dan istinsyak ia dengan 1 cedupan. Ya tamat madu minha salasan yang berkumur-kumur ia darinya akan 3. Kemudian istinsyak ia darinya cedupan seperti demikian 3 juga. Ini dia ngambil airnya berapa kali Ustaz? 6 kali. 6 kali berarti ini. Enggak 6 kali Ustaz, malah 2 kali. Dia ngambil sekali. Oh, bigur patin ya. Berkumur-kumur ia, istinsyak ia dengan 1 cedupan. Dari 1 cedupan itu dia kumur-kumur 3 kali dan untuk istinsyak 3 kali. Berarti dia mengambil air sekali doang. Cukup enggak untuk 6 itu? Nah. Biar beda Ustaz. Ini surahnya kita tetap harus menjelaskan ada gabungan ya antara istinsyak dan matbadah kumur-kumur itu harus digabung Ustaz. Karena ini surah jamak. Cara menjamak ada 3 macam. Pertama, 3 cedupannya, 1 cedupan dibagi 2. Yang kedua, kumur-kumur istinsyak dengan 1 cedupan juga. Dalam 1 itu ada untuk 2. Cuma 3 kali. 3 kali. Mutmadah ia darinya 1 cedupan 3 kali. Istinsyak ia dari cedupan yang sama tadi 3 kali juga. Cukup enggak? Terserah mau cukup enggak. Pokoknya sekali ambil air itu untuk mulut 3, untuk hidung 3. Nah, begitu Ustaz. Ketemu enggak kira-kira? Cedukan tangan orang Arab gede kali ya. Ya, kayak 1 daun Ustaz. Berarti Atau di kita sini pakai cebokan Ustaz. Kita Gimana, pakai Ustaz? cebokan. Iya. Pakai alat cebokan itu apa namanya? Gayung. Ya, gayung. Enggak, itu Berarti di terserah. Gini Ustaz, terserah mau pakai apa. Ini pemahaman teks dulu, benar enggak? 1 cedupan untuk 6 kali itu. ya 1 seperti cedukan itu, untuk Kak. 3 kali tuh kok. 1 cebok 3 kali. Iya. 3 kali 3 untuk mabah, 3 kali Ya. insyak itu masalahnya. Jadi 6. Tapi airnya 1 kan, sekali ngambil kan? Ya. Oke. Ghurfatin kuncinya. Udah, itu namanya jamak kan, dikumpulkan. Jadi dalam 1 ngambil langsung ke hidung 3 kali, dikit-dikit kali ya, ke mulut 3 kali. Udah, cara kedua. Cara ketiga. Berarti perbedaan dengan cara pertama itu, kalau pertama kan bergantian Tengku ya. Ya artinya kalau pertama kan 1 ghurfah itu kan buat Untuk mulut, buat hidung. Nah kalau ini Hmm. kan diselesaikan dulu yang pertama gitu. Misalnya mulut dulu 3 kali, nah baru terus hidung 3 kali berturut-turut gitu.
Dan airnya nggak diambil lagi Ustaz, masih air yang tadi. Iya, air yang tadi. Cuman kan bedanya kalau yang pertama itu kan satu cidukan tuh buat madmadoh dan istinsyak tuh. Artinya bergantian kan, madmadoh, istinsyak, madmadah. Kalau ini kan nggak diselesain dulu gitu. Madmadohnya 3 kali, nah, terus istinsaknya 3 kali gitu. Dan kalau di atas ngambil airnya 3 kali. 3 kali kalau di atas. Kalau di bawah 1 kali kan? 1 kali. Oke, nah, itu kuncinya dulu. Tengku, maaf, bahasanya di sini kan bahasanya begini. Ayatamat madha wa yastanshiku bi ghurfatin. Yatamat madu minha salasan summa. Ini kata-kata summa ini berarti kan ada pemisah berarti sekaligus dalam artian kalau fa mungkin atau wa mungkin ini kan kemudian. Ya. Tidak tanpa jeda lah gitu kan. Bedanya kalau sama yang atas karena yang atas itu pemisah tetap tapi 3 kali, yang bawah juga ada pemisah hanya sekali saja gitu bedanya cidukannya itu. Jadi enggak betul-betul dijamak sekaligus gitu kan. Beda dengan yang ketiga ayatamat madha wa yastanshiqa gitu kan. Ya. Jadi, kalau saya lihatnya di sini atofnya beda gitu. Gimana Ustaz memahami di sini? Yang kedua gimana coba? Penjelasannya kira-kira. Saya memahaminya itu tidak sekaligus gitu loh. Jadi summanya itu summa yastanshiqu min hakadzalika. Apa gimana? Posisinya tetap bergantian juga. Begini dulu ya, sedikit. Kalau yang pertama kumur-kumur ya ngambil airnya dengan 3 ghurafah. Ini jelas. Pengambilan air 3 kali. Cuma sekali ngambil dia melakukan 2 hal ya. Sekali langsung kumur-kumur istinsyak, ngambil lagi kumur-kumur istinsyak, ngambil lagi kumur-kumur istinsyak pertama. Yang kedua, kumur-kumur iya, istinsyak iya dengan 1 cidupan. Ini kuncinya 1 cidupan dulu. Sekali ngambil di situ nanti ada madmadah, ada istinsyak. Cuma beliau menjelaskan bagaimana cara dia mempraktek. Kumur-kumur iya dari 1 ghurfah tadi, 1 cidupan tadi 3 kali. Artinya begitu dia ngambil air langsung kumur-kumur 3 kali, selesai kumur-kumur, air di tangannya langsung digunakan kemudian ya, digunakan untuk hidung. Nah itu Ustaz. Pengambilan airnya tetap sekali. Iya. Nah itu. Ya itu bisa faedah summa itu bisa dari situ kan ada inpisol itu. Kalau yang pertama kan nggak ada inpisol, memang langsung kan. Benar. Dari madmadoh ke istinsak. Nah ini kan istinsak sampai 3 kali, berarti ada inpisolnya 2 kali itu. Kalau dilihat dari awal Ustaz, ada jeda 2 kali. Oke, coba kita lihat dulu yang ketiga. Mutmadah ia, istinsyak ia dengan 1 cedupan, yang kumur-kumur ia darinya cedupan sekali doang. Kemudian istinsyak ia darinya cedupan sekali juga, wahakadha. Ya. Ini kan hampir sama yang di luar Ustaz. Ya. Ketiga tuh ya. Ini kalau saya lihat yang ketiga ini apa bedanya dengan yang pertama? Tamadmada wa istanshiqa fi ghurfatin. Bisa lasi ghuraf yang pertama, yang kedua, yang ketiga ini bigurfatin juga. Bigurfatin cuman dia marotan sekali-sekali gitu. Kalau yang di atas itu bisa lasi ghuraf, yang ketiga ini bigurfatin. Yang 1 cidukan. Sebentar. Ini Kalau kayaknya tadi di atas dua yang pertama selesai dulu kan? Benar. Oh, yang pertama nggak selesai. Selang-seling. Ya kan? Selang-seling. 1 cedukan untuk mulut, untuk hidung. Kalau ini kan mirip kan? Kumur-kumur iya, istinsyak iya dengan 1 cedupan. Berarti dengan cedupan yang mutmadah iya darinya cedupan sekali, kemudian istinsyak iya darinya cedupan sekali. Wah, kata saya memahaminya hampir sama Ustaz sama yang pertama. Bahkan sama. Yang ketiga tuh kayaknya 2 kali pengambilan guru ya. Yang 1 kali untuk 3 kali berkumur-kumur, untuk 1 kali beristinsak 3 kali gitu. Berarti 2 kali pengambilan, yang 1 pengambilan 3 kali untuk berkumur-kumur, 1 kali pengambilan untuk istinsak 3 kali gitu. Tidak begitu guru? Gitu ya. Coba kita lihat tagnya mendukung nggak?
Ayat tamadmadah, berkumur-kumur ia, istinsyak ia dengan satu ambilan. Atau ghurfah, yang mudmadah ia darinya ghurfah. Berkumur-kumur ia, istinsyak ia dengan cedupan, yang berkumur-kumur ia darinya cedupan. Sekali. Kemudian istinsyak ia darinya sekali. 2 kali ini cuma 1 kali cidukan itu jadi jatuhnya. Sama ya kayak yang pertama tuh ya. Kayak mirip-mirip kalau lihat ibaratnya. Itu kalau wahakadanya berarti diulangin lagi sampai 3 kali gitu. 3 Apa kali. gimana? Kelihatannya. Iya, mana wahakaza itu apa kira-kira? Wahakaza itu apa mananya? Dan begitulah seterusnya. Dan begitulah. Apakah kita ulang lagi apa namanya cebokannya atau bagaimana? Coba kita lihat saya. Dia kumur-kumur. Kemudian dia istinsyak dengan satu cedupan. Cedupan yang mana? Yang dia berkumur-kumur dari cedupan itu sekali. Kemudian istinsyak ia darinya sekali. Sekali ngambil kelihatannya kumur-kumur dan istinsyak. Masih sama seperti di atas kan? Kecuali kalau kata Ustadz Irwan tadi, kalau ada kata salasan. Sekali cedupan, kumur-kumur misalkan 3 kali ya, selesai, ambil lagi istinsyak 3 kali, ya itu baru. Ini nggak mendukung Ustadz Irwan. Ini wahakaza ini tentu bagaimana ini mananya? Apakah wahakaza demikian pula untuk basuhan yang kedua, ngambil lagi cebokan untuk apa namanya kumumur, kemudian untuk istinsyak, begitu seterusnya. Yang ketiga juga begitu, ngambil lagi. Tidak begitu makna wahakaza. Iya, wahakaza itu persis ibaratnya seperti yang sudah ditulis ini. Yatamadmadu wa yastansyiku bighurfatin, yatamadmadu minha maratan, semua yastansyiku minha. Itu kan? Itu wahakazanya. Ya, wahakaza itu memang diartikan kayak gitu. Artinya ya begitu, maksudnya yang tadi yang udah diomongin. Ya. Gitu. Cuman saya ngelihatnya memang beda sih. Yang pertama ayat tamadmadha wa yastanqiqa bisalati ghurafin. Ini kan 3 cidukan. Kalau yang ketiga ayat tamadmadha wa yastanqiqa bi ghurfatin. Kalau melihat dari cidukannya di situ gitu kan. Ya. Beda jumlah cidukannya gitu, Tengku. Yang satu kan 3, yang bawah kan 1 gitu kan. Ya. Cuman kalau pakai wahakada jadi pengulangan juga kayak di atas juga Ustaz. Kalau wahakadanya apakah itu pengulangan ataukah itu sebagai penekanan? Dan beginilah itu artinya caranya itu yang ketiga. Begitu. Oh, begini Ustaz, biar beda. Benar. Pengambilannya sekali. Cuma dalam sekali itu kumur-kumur istinsyak. Udah selesai? Kumur-kumur istinsyak. Kumur-kumur istinsyak. Pengambilan airnya sekali. Nah. Kumur-kumur ia, istinsyak ia dengan sekali pengambilan air. Yang berkumur-kumur ia darinya 1 pengambilan. Sekali istinsyak ia darinya sekali. Dan begitu seterusnya. Jadi begitu seterusnya ya tamat madu minha summa yastansyiku minha marata. Nah. Jadi sekali ngambil air untuk 6 penggunaan. Iya gitu. Itu baru tidak bertentangan dengan di atas kan? Iya. Nah. Gitu. Sekali ngambil air, kalau di atas sekali ngambil untuk kumur-kumur dan hidung, habis ngambil air lagi. Kalau ini enggak, sekali ngambil, prakteknya selang-seling, kumur-kumur istinsyak, kumur-kumur istinsyak, kumur-kumur istinsyak, pengambilan air sekali. Ya, ya. Ini memang kalau yang paling memang hilaful awal, kalau yang awal kan memang yang paling utama katanya ya, yang makanya dipilih oleh Ki Musonif kan. Kalau yang pertama itu bisalasi ghurafin itu memang yang paling utamanya tuh ya. Bisalasi ghurafin. Kalau ini bukan bisalasi ghurafin kan? Bi hurfatin wahidah. Ya. Nah, kalau di sini mah bigurfatin wahidah, kalau ya bedanya di situ. Memang kita terjebak di yusana jam'uhanya ini Tenggon ya. Padahal di situ yang penekanannya aja kumpul, enggak artinya apa? Enggak ghurafinnya kan? Enggak lihat salasnya. Yang penting itu kumpulnya itu yang ya.
Jadi kesimpulannya untuk kita bedakan, cara pertama berarti, nah coba saya lihat dulu. Cara pertama berarti cedupannya 3, 1 cedupan untuk kumur-kumur dan istinsyak, ambil lagi kumur-kumur istinsyak, ambil lagi kumur-kumur istinsyak, itu 1. Yang kedua, 1 cedupan langsung kumur-kumur 3 kali, selesainya istinsyak 3 kali, enggak ada selang-seling. Yang ketiga berarti lawan dari yang pertama. Nah, sekali pengambilan, cuma prakteknya gantian, kumur-kumur istinsyak, kumur-kumur istinsyak. Nah, itu baru ada beda kan? Nah, jadi tekanannya di jam'inya, wa yusannu jam'u, bukan di bisalasi warafi. Qauluhu bisal. Gimana? Ada pertanyaan Ustaz? Boleh? Iya, ya. Boleh potong? Tafadhal. Apa namanya? Jadi sudah jelas tadi perbedaan-perbedaannya. Nah, bagaimana dengan orang yang baru bangun tidur ini? Karena kalau misalkan orang itu najis mulutnya nih, ya, nggak bisa langsung kita praktikkan ya. Karena begitu menyentuh air nanti akan najis. Nggak begitu, Ustaz? Enggak harus cuci najis dulu kan? Dibersihkan najis dulu. Ya. Itu di luar sunnah wudu berarti Ustaz. Enggak, maksudnya Ustaz Pir bangun tidur mulutnya najis itu gimana maksudnya? Ya. Kau makan apa itu? Iya, kalau najis itu apa mungkin ada yang keluar dari dalam apa gitu? Biasanya kalau orang keluar air liurnya ketika tidur itu gimana kita membedakan yang keluar dari maidah dan yang keluar dari bukan maidah itu? Yang keluar dari maidah itu kan najis kan? Iya, tapi dia harus tahakuk gitu. Harus nyata benar. Iya. Nah, kayak yang enggak keluar dari maidah itu kan suci kan? Iya. Nah untuk membedakan itu gimana itu ya? Itu kita nggak tahu Ustaz cara membedakannya. Kan dia tahu biasanya yakin ini muntah apa bukan. Kalau bukan muntah ya bukan najis kan? Enggak, air liur orang tidur Ustaz. Air liur ya? Ya. Orang tidur. Kalau air liur itu suci, Tengko. Kalau maksudnya kalau yang najis itu kalau mau tahakuk keluar udah bisa jelas dibedakan, nah baru najis. Kalau kita ihtimal mah nggak bisa dihukumi najis. Ihtimal berarti. Iya, kalau ihtimal enggak. Kalau yang najis itu yang tahakuk jelas. Bangun tidur kemarin Ustaz, sunat siwak dulu kan? Siwak dulu kan kamar mandi cuci mulut dulu nggak ada najis baru itu. Biar aman. Atau posisi kepala bisa dibedakan enggak? Nanti kalau kepalanya lebih bawah ketimbang badannya bisa saja keluar dari isi perutnya itu. Karena begini, saya selalu mengambil keterangan di sini, banyak guru-guru di sini yang menjelaskan kalau air liurnya yang keluar itu warna kuning dan berbau, itu tandanya bahwa yang keluar itu adalah air liur yang bersumber dari maidah, begitu. Nah, ya itu berarti tahap itu. Ya. Nah, kalau kalau tidak seperti itu rupanya, berarti itu bukan dari maidah, berarti itu suci. Nah, untuk lebih luas penjelasan, untuk lebih luas penjelasan air liur itu jadi najis mungkin. Kan air liur emang ada kelenjar liur itu. Kalau dari kelenjar liur kan biasa. Cuman kalau yang memang asalnya dari perut, nah itu pasti yang bau cingong itu biasa itu tuh. Betul-betul bau gitu kan. Nah, ada bau mulut, ada memang bau dari perut gitu. Nah itu saya belum paham Ustaz yang mana yang masuk kategori najis. Maksudnya yang tanda-tanda air liur bernajis itu yang bagaimana saya belum tahu juga. Itu ya, nanti kita menunggu bab najis Ustaz. Itu enggak bisa dibedakan dari posisi kepala gue enggak? Enggak, maksudnya saya belum tahu, belum temu penjelasannya. Apakah ada penjelasan seperti itu kalau orang tidur kepalanya rada rendah kah?
Iya. Liurnya jadi najis. Nah, itu saya belum ini. Belum baca Ustaz. Temu. Nah, Ya. Ada juga enggak ya? Ada juga yang enggak keluar liur juga tanggal tidur itu. iya. Nah, karena memang di sini itu juga Tenggo penting juga aslinya kita tasawur masalah air liurnya. Karena apa? Karena kan ada dampak hukumnya. Seperti kalau itu ntar ada masuk juga tadmihun najis. Artinya kalau kita tidur di masjid memang yakin ntar keluar yang najis itu kan jadi haram itu ntar Tenggo. Ya. Itu kan menajisi itu. Keharamannya di situ. Ntar kan efeknya kan seperti tempat, pakaian kan. Liur itu kan situ ntar efeknya bukan sekedar hukum najis enggaknya, tapi ada dampak hukum lainnya gitu. Berarti perlu untuk dipastikan Ustaz. Iya, seperti itu. Iya. Ini kita tanya kembali ke Ustadz Fihir. Yang sudah dapat dari para tuan guru gimana Ustadz Fihir? Yang masalah apa? Yang liur najis tadi tanda-tandanya apa? Nah, cuma itu saja, apa namanya? Kuning. Tapi memang agak apa namanya? Agak sulit keluar dari Maidah. Biasanya itu kalau orang muntah, nah baru keluar dari Maidah itu katanya. Cuma kita harus berhati-hati ketika yang keluar itu ada nampak warna kuning dan itu bau kotoran sudah. Nah itu kita harus hati-hati katanya. Yeah. Seperti itu gambaran. Cuma saya tidak mau terpaku dengan penjelasan beliau. Saya ingin keterangan langsung dari kita kira-kira gimana lebih luas untuk penjelasan ini. Oke Ustaz, ntar kita cari Ustaz ya. Di pembahasan najis. Begitu Ustaz Irwan. Ya. Jadi ada dua sementara tandanya kuning, bau. Yang kedua ada kemungkinan kalau kepalanya lebih rendah kemudian keluar cairan ya. Nah, itu kemungkinan mungkin yang Ustaz pernah dengar. Oke. Kemudian qauluhu bisalasi ghurafin, tadi disunnahkan akan mengumpulkan keduanya dengan 3 cedupan. Lau qala wa bisalasi ghurafin lakana aula. Nah, bermula ucapan syarih bisalasi ghurafin itu jika lo berkata ianya syarih wa bisalasi ghurafin. Ada tambahan wawnya. Dan dengan 3 cedupan lakana sungguh ada ianya perkataan itu lebih utama. Jadi biar dipisahkan. Yang pertama sunnah menggabungkan, kemudian sunnahnya 3 kali. Sebagaimana syarih di luar. Kalau nggak pakai waw, seolah-olah kita memahami harus langsung 3 kan. Makanya tadi kita hampir bingung membedakan 1, 2, 3 caranya. Kenapa lebih bagus dengan ucapan wabisalasi ghurafin? Liyufida supaya memberi faedah ianya ucapan syarih anna dzalika afdalu minal jam'i bainahuma bi ghurfatin. Supaya memberi faedah ianya ucapan syarih bahwa sungguh demikian 3 ghuraf itu lebih utama dari mengumpulkan antara keduanya istinsyak dan madmadah dengan 1 cedupan juga. Artinya dengan 2 cara yang terdahulu kan. Jadi 2 cara tadi, cara kedua, ketiga pengambilan airnya sekali doang dan digabung untuk istinsyak dan madmadah. Ya, titik. Berarti intinya itu bisalasi ghurafin adalah sunnah mustaqilah itu enggak ya? Ya, benar. Cuma musannif tidak menambahkan waw sehingga kita memahami harus 1 paket kan? Iya. Makanya tadi juga rada bingung juga. Bingung juga. Seolah-olah nggak ada bedanya ya. Kita pahamnya pokoknya 3 kali. Ternyata nggak boleh dipahami 3 kali. Cara pertama 3 kali, cara kedua sekali, cara ketiga juga sekali. Oke. Nah, tadi udah ini ya. Kulmantah ya, istinsyak ya dari tiap-tiap darinya 3 kali. Nah ini sekarang masih ada ini. Wa'lam. Nah, tafadhal, siapa yang mau baca? Siapa nih? Saya ya. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam anna ma dzukira huwal afdalu. Wa illa faslu sunnati yata'adda bi ghairil jam'i bainahuma. Fafihi aidan salatu kaifiyatin. Al-ula ayyatamadmada wa yastansiqa bil ghurfataini. Yatamadmadu minal ula salasan summa yastansiqu minal tsaniyati salasan
Asaniyatu ayat tamadmada wastansiqa bisitti ghurfatin. Yatawadmadu biwahidatin. Summa yastansku bi ukhra. Hakada. Asalisatu ayat tamadmada wastansiqa bisitti ghurfatin. Yatamadmadu bisalasi mutawaliyatin. Summa yastansiku kadzalika. Wahada ad'afuha wa anzifuha. Gitu ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alam annama dzukirah wal afdal. Ketahuilah bahwa semua yang disebutkan akan dia jama itu yang lebih utama. Cara di atas ya. 3 kali atau sekali. Pengambilan airnya maksudnya. Wa illa, jika bukan madzukir itu lebih afdal, maka bermula asal sunnah itu ya ta'adda. Itu terlaksana ianya asal sunnah bighairil jam'i dengan tidak mengumpulkan di antara keduanya. Tidak dikumpulkan madmadah dan istinsyak, tetapi dilakukan secara terpisah. Fafihi aidan salasu kaifiyatin. Fafihi, maka padanya ghairil jam'i pula itu ada 3 cara. Al-ula, bermula cara yang pertama itu ayat tamatmada berkumur-kumur ia wa yastansyika istinsyak ia bighurfataini dengan 2 cidupan air. Ya tamatmadu berkumur-kumur ia dari pertama 3 kali, kemudian istinsyak ia dari yang kedua 3 kali. Sekali ngambil air langsung untuk kumur-kumur 3 kali. Ambil lagi kumur-kumur, istinsyak 3 kali. Itu dipisah kan? Berarti pengambilan airnya dipisah untuk kumur-kumur dan istinsyak. Bermula yang kedua itu ayat tamatmada kumur-kumur ia, istinsyak ia bisitti ghurafatin, 6 kali pengambilan air. Berkumur-kumur ia dengan 1, kemudian istinsyak dengan yang lain, wahakada. Kumur-kumur lagi, istinsyak lagi, kumur-kumur lagi, istinsyak lagi. Jadi prakteknya 3 kali. Sekali ngambil, kumur-kumur, selesai. Ngambil lagi, istinsyak, selang-seling. Ngambil lagi, kumur-kumur, ngambil lagi, istinsyak, dan seterusnya. 6 kali pengambilan air. Asali 1 yang ketiga, ayat tamatmada kumur-kumur ia dan istinsyak ia bisitti ghurafatin, 6 kali pengambilan air juga. Cuma bermudmadah ya dengan 3 beriring-iring langsung. Kumur-kumur 3 kali, baru istinsyak kadzalik. Wahadihi, bermula ini yang ketiga itu ad'afuha, yang paling lemahnya cara dan yang paling bersihnya ya, secara khusus dia. Nah, kalau bersih, tapi di segi caranya ad'af. Karena tidak ada jam'u, tidak ada pengumpulan cara. Nah, itu Ustaz. Yang terakhir itu yang sering dilakukan oleh kita kan, Tengku? Ya, benar. Yang lemah berarti ya. Yang paling mudah jadi bahasanya kalau enaknya kalau akhafuhu kan, yang paling ringan jadi ad'afuha. Iya. Jadi dianggap boros air kali Ustaz ya. Ya, betul. Kalau saya lihatnya sih mungkin dianggapnya boros air. Telapak tangan kita juga kecil, Ustaz, bukan kayak gayung. Kalau yang di atas nggak bisa dipraktekin nggak ya? Sekali untuk 6 jam nggak ada airnya. Tengku, mau tanya Tengku, relevansi tentang makruhnya penggunaan banyak air itu, apakah disesuaikan dengan keadaan konteksnya itu ya? Dengan keadaan Arab saat itu yang dimana mereka itu kan serba kekurangan gitu kan. Ya. Sedangkan kalau kita di negeri Indonesia ini kan justru sebaliknya melimpah gitu maksudnya Guru. Ya. Artinya sampai ada kaidah yang dimana ketika itu kaitan dengan ya misalkan dia kiranya yakin untuk tetap berwudu tapi dia lupa atau ragu ketika dia kentut gitu kan. Ya. Di situnya kita posisinya jangan sampai ngambil wudu lagi gitu kan. Berarti kita tetap bersandar kepada keyakinan gitu kan. Yang sampai di mana kita janganlah untuk ngambil air wudhu lagi. Tapi kan kalau simpelnya orang untuk menghilangkan rasa itu semua kan dia tinggal wudhu lagi. Apakah karena tadi juga kaitannya dengan keadaan Timur Tengah saat itu? Ini kan pasti kan erat sekali gitu kan. Dengan apa suasana dan konteks di Timur Tengah gitu karena kurangnya air gitu Tengku. Apa bisa ke situ? Nah, itu di masalah itu kayaknya nggak ada kaitan dengan air Ustaz. Itu kaitannya al-yakinu la yuzalu bisyak doang. Nah, itu. Iya. Jadi maksudnya untuk kaidah itu
apakah juga ditengarai dengan itu gitu Tengku? Dengan apa namanya? Dengan tidak adanya air atau kurangnya air gitu? Enggak, kelihatannya di setiap pembahasan enggak berkaitan dengan air. Cuma yang pembahasan berkaitan dengan air ketika anjurannya wudhu 3 kali. Oh, kita kebanyakan air mau 4 kali, tetap makruh kan? Nah, itu namanya. Walaupun wudhu di lautan kan tetap ukuran pas lah. 3 kali ya 3 kali. Atau dalam menuangkan air itu jangan boros banget kan? Masa untuk tangan aja 1 ember Ustaz sekali. Kalau saya lihat video Habib Umar itu, ya istilahnya memang mereka itu kan biasa menggunakan kayak semacam carik ya apa ya disebutnya itu kayak teko gitu. Saya lihat di video. Ibrik. Nah, ibrik ya bahasa ininya Arabnya tuh. Nah, itu betul-betul kayaknya minimalis banget gitu. Minimalis banget gitu kan. Beda kalau kita istilah wudhu di ya kita gitu kan. Sampai keran juga gede gitu kan ya. Ya. Kemudian kita kerannya kan nggak ada stop Ustaz kan. Sambil kita usap-usap dia keluar terus kan. Betul. Kalau cerek enggak terhenti. Nah, itu kelebihannya. Nah, itu termasuk ini juga Tenggo. Boros, Jariul ma itu juga termasuk saya agak muskil juga kalau sebab apa ya? Ya kalau seperti dari Habib Umar atau juga ada guru-guru yang lain itu ketika membasuh itu ya kayaknya nggak mengalir soalnya air itu cukup di telapak tangan gini terus diusapin aja gitu Tenggo. Nah itu termasuk membasuh juga itu. Ya nggak kayak kita bener air itu mengalir ke seluruh anggota enggak gitu. Air di telapak tangan diusap doang ya Ustaz. Nah, terus diusap aja Tenggo, diusapin aja itu termasuk membasuh juga Tenggo itu. Nah, itu kemarin kan dibasuh anggota disyaratkan yang anggota basuh ya disyaratkan jariul ma kan. Nah itu makanya itu mengalir. Itu yang disebut mengalir gimana itu? Ya tapi pada prakteknya saya lihat Buya Yahya itu ya ketika itu tuh ya minimalis sekali Tenggo kayak itu ya di telapak tangan terus nggak mengalir diusapin aja ke seluruh ini gitu. Nah ini tadi konteksnya seperti apa gitu. Kadang-kadang kan juga pasti beda. Jadi maksud mengalir itu Ustaz nggak harus mengalir banyak kali. Misalkan diteteskan satu tetes itu kan nggak tetap ya. Berpindah dia. Nah, ketika dia berpindah itu udah mengalir. Apakah ya, mengalirkan oleh tangannya sendiri? Ya nggak apa-apa, walaupun secara kuah air segitu bisa mengalir kan, walaupun dia mengusap, mungkin begitu pemahamannya. Ya mungkin di situ, tapi kalau kita compare dengan artinya kebiasaan kita itu jauh benar Tenggo. Kalau kita kan memang detail-detailnya itu benar-benar harus mengalir ke seluruhnya. Kalau ini kan enggak. Sebagian ada yang mengalir dan lainnya ya sisanya diusapin aja gitu. Tapi itu langsung pembahasan juga. Makanya kita jadi kurang yakin Ustaz ya. Wudhu dengan 1 gelas aqua gitu malah lebih kan? Iya, makanya itu. 1 mood katanya ya. Bagaimana tuh? Betul. Masuk, tapi kalau dibolongin kecil Ustaz, jangan kita pakai tangan kan? Jadi dia mengalir gitu kita membantu meratakan pakai tangan. Nah, saya lebih ke situ Tengku betul. Artinya dengan apa aliran yang kecil tapi memang diratakan kemudian dibantu dengan tangan. Bisa jadi kalau sampai dan kemudian kan itu yang wajib-wajibnya aja untuk satu ini tuh. Satu apa namanya? Sekali ya. Iya. Masalahnya kalau kita itu kan wudhu rata-rata kan lengkap gitu kan. Banyak benar gitu loh. Itu nanti harus kita konfirmasi Ustadz tentang makna ghaslun dan mashun ya. Satu mud itu sama dengan air gelas itu ya? Ya, 1 mud itu 700 gram lebih kurang ya. Betul, segitu. Tidak sama dengan air gelas, air aqua atau apa? Air gelas itu. Harus 3 gelas aqua Ustaz. Kalau lihat mud Arab. Itu kan 250 ml ya, misalkan sama dengan berat. Berarti seperempat, harus 3 gelas. 1 mud itu mungkin botol air mineral yang kecil itu ya, 600 ml itu Bang. Ya, itu lebih kurang seperti itu. Yang sedang itu Tengku, bukan yang kecil, yang 600 ml mah. Ya. Berarti cara kita yang biasa di Indonesia ini makruh ya? Karena berapa kita habiskan berarti di keran itu?
Habis 7 liter. Satu kilo. Iya, sementara kita cuci muka itu sudah berapa yang keluar habis itu kan di keran itu. Memang gini tuh kayak kalau praktik yang pakai keran itu mungkin ya yang dipakai yang dibuang itu kayaknya 50-50 tuh. Sama. Iya. Makanya kecanggihan sekarang Ustaz, itu keran pakai sensor, nah, itu keren kan? Itu sangat hemat airnya. Masalahnya cuma ada di mall itu Tengku, sama di Masya McD. Allah. Mestinya di masjid Ustaz ya. Sangat hemat. Jadi sambil kita meratakan air, airnya nggak mengalir. Ya. Mungkin ini bisa dipakai kalau Indonesia krisis air kali Tengku. Kalau masih banyak susah. Oke Ustaz. Tapi kan apa namanya dipaksa aja. sekalipun kita udah di di laut tetap sunnah itu kan kita pakai sedikit kan. Ya, nggak boros kan? Ya mungkin itu menunjukkan keborosan itu tadi mungkin ya dianggapnya ya. Walaupun saya lihatnya apa karena konteksnya itu ya Arab itu sulitnya air gitu kan ya. Saya selalu melihat itu gitu Tengku. Ya. Tapi kalau di Madinah katanya kan banyak usaha air ya. Kalau di Arab dulu di Mekah susah. Ya di Masjid Haram begitu dia. Itu biasanya Ustadz itu biasanya ada tinjauan secara hikmatut tasrinya mungkin ke situ, tapi secara ilat hukumnya memang enggak gitu ya. Tapi biasanya memang ada bahasanya hikmatut tasri gitu. Biasanya itu ada kitab Al-Jurjawi berarti hikmatut tasri. Iya, seperti itu biasanya gitu. Ada tinjauan seperti itu. Jadi hikmahnya nggak wajib, boleh ada boleh enggak ya kan. Yang penting ilat hukumnya yang wajib. Abudi. Nah. Al-hukmu taduru ma'a illatihi la ma'a hikmatihi. Bicara usul fikih ini berarti ini yang kurang ini berarti harus kita baca usul fikih berarti ini. Oke Ustaz. Wa mashu kulli ra'sin. Lanjut Ustaz. Siapa yang mau baca? Wa mashu kulli ra'sin. Wa mashu kulli. Coba saya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mashu kulli ra'sin bil ittiba' wa khurujan min khilafi Malik wa Ahmad. Fa in iktasara ala al-ba'di fal aula ay yakuna huwa an-nasiyah. Wal aula fi kayfiyatihi ay yad'a yadayhi ala muqaddami ra'sihi mulsiqan musabihatahu bil ukhra wa ibhamaihi ala sidghaihi thumma yadhhaba bihima ma'a baqiyati asabi'ihi ghairil ibhamaini li qafahu thumma yaruddahuma ilal madda in kana lahu sya'run yang talib wa illa fal yaktasir ala dhihabi wa in kana ala ra'si amamatun amamatun au qalan suatun tammama 'alaiha ba'da mashin nasiyah lil ittiba' wa masu. Oke, satu dulu. Nah, syukran Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Dan disunnahkan mashu kulli ra'sin. Akan menyapu seluruh kepala. Lil ittiba, untuk mengikuti Nabi ya. Wa khurujan, dan untuk keluar dari khilaf Imam Malik dan Imam Ahmad. Imam Ahmad mewajibkan ya. Pak ini tasara, maka jika membatasi ia alal ba'di, kepada sebahagian kepala saja. Nggak mau basuh semua, pengen sebagian. Fal aula, maka yang lebih utama itu ayyakuna huwa, itu bahwa adalah dianya bagian itu an-nasiyata. Adalah dianya bagian itu nasiyah ya. Kita pilih ubun-ubun. Wal aula, dan bermula yang lebih baik fi kaifiyatihi, pada caranya membasuh kepala, menyapu kepala, itu ayyadha yadaihi, bahwa meletakkan ia akan dua tangannya ala muqaddami ra'sihi, di depan kepalanya. Mulsikan, hal keadaan ia itu yang melekatkan ia musabbihatahu, akan telunjuknya, bil ukhra, dengan yang lain, wa ibhamaihi, dan hal keadaan ia itu yang melekatkan ia akan dua jempolnya,
ala sadraihi, di atas pelipisnya. Gimana Ustaz prakteknya? Ini di pelipis kan? Ini begini ya, biasa aja ya. Di atas kepala. Kemudian yadhaba, kemudian menjalankan ia ya. Bihima, akan keduanya. Keduanya dua telunjuk tadi. Ma'a baqiyati asabihi, bersama sisa jari jemarinya seseorang. Ghairil ibham, yang selain jempol. Jempol tetap melekat di pelipis. Kemana dia menjalankan jari tadi? Li kafahu, ke belakangnya. Apa namanya kafanya Ustaz? Ini di leher bagian belakang. Tengkuk. Nah, menjalankan ia akan keduanya dua jari jempol bersama sisa jarinya yang bukan jempol, tadi telunjuk bagi tengkuknya. Sumaya ruddahuma, kemudian bahwa mengembalikan ia akan keduanya kembali ke depan. Kemudian mengembalikan ia akan keduanya jempol dan jari yang lain tadi ilal mabda, kepada tempat memulai. Itu ingkana lahu, jika adalah rambut itu yang kalibu, mau berbalik ya. Kalau rambutnya lembut ya. Kalau rambutnya keras walaupun ditarik enggak mau, ya udah enggak usah. Wa illa, jika tidaklah rambutnya itu bisa berbalik. Faliyak tasir, maka hendak membatasi ia ala zihabi, di atas pergi doang. Wa ingkana ala raksi, dan jika adalah di atas kepalanya seorang itu sorban, au kalan suatun, atau topi, ini topi yang melekat dengan kepala, nggak boleh topi rotan, boleh nggak usah, nggak disebut kalan suah. Dan jika adalah di atas kepalanya itu sorban atau kalan suah, topi, tamama nisyata, meratakan ya, alaiha, di atasnya imamah, ba'da masih nasiyah, sesudah menyapu membasuh nasiyah, lil ittiba. Gitu Ustaz. Kalau Syekh Al-Ghumari Ustaz, kalau kita pakai sorban, nggak basuh di kepala nggak apa-apa, langsung di atas sorbannya walaupun nggak sampai air ke bawah dianggap sah. Itu beliau menyamakannya dengan nyapu dua sepatu. Sepatu kan di luar kita lap kan, nggak kena kulit dalam. Jadi kepala juga sama. Banyak hadisnya kata beliau. Kalau di kaki boleh, kenapa di kepala nggak boleh? Nah itu. Tapi di sini membasuh di atas sorban itu sunnah saja. Yang pokok tetap membasuh ubun-ubun. Itu perbedaan beliau dengan mazhab Syafi'i. Ba'da nasiyah. Syekh Al-Ghumari itu apa? Dia enggak itu Bang tuh, enggak intisab ke madhab siapa enggak gitu? Apa masih itu? Enggak, kayak mujtahid gitu. Mustaqilah aja dia, fatwanya itu ya. Enggak semua bidang tapi. Jadi beliau lebih mengikuti kepada dalil kan? Tadinya intisab. Ini kalau memang dalil menyalahi mazhab, beliau mengikuti dalil. Tapi ada nggak Tengko ulama-ulama yang sebanding dengan dia gitu, ya, ulama muta'assirin yang mungkin juga pendapatnya bisa di-convert gitu. Bisa dihak. Kalau kita baca biografi beliau, memang beliau banyak orang ulama mengakui beliau, khususnya di bidang hadis itu nggak ada tandingannya di masanya, Ustaz. Iya. Nah, itu. Kalau memang yang dapat gelar Al-Hafidh. Iya. Al-Hafidh. Sebenarnya memang terkenal di bidang hadisnya gitu Tengku, kalau yang saya pahami. Iya. Jadi karena kata beliau begini, kata beliau hadis tentang nyapu dua sepatu selalu disandingkan dengan nyapu kepala. Kenapa para ulama mengambil nyapu sepatu doang, nggak mengambil nyapu kepala? Nah itu, di situ tekanan beliau. Jadi dia fuqaha juga Tengku ya, bukan sekedar muhaddis tapi juga fuqaha juga ya. Benar. Iya, jadi artinya bisa punya kemampuan dalam istinbat hukum gitu kan. Iya, Ustaz. Kan ada juga yang ahli hadis tapi dia sekedar hadis saja, tapi masalah istinbat hukum dia enggak. Iya. Saya baru dengar juga Tengku, kalau beliau ini mujtahid mustaqil atau bahkan tidak berintisab kepada satu mazhab, saya baru dengar juga. Jadi begini, yang saya baca ya, tahu benar apa enggak. Pertama beliau intisab kepada mazhab Imam Malik. Kemudian beliau melihat banyak banget katanya, kata beliau ya, furuk-furuknya ya, yang bertentangan dengan hadis. Beliau mengkritik banyak banget kitab beliau yang kritikan terhadap furuk-furuk dari Imam Malik. Kemudian karena beliau berpegang kepada ucapan Imam Malik sendiri, kalau sahih hadis yang ikut hadis kan. Kemudian beliau intisab ke mazhab Imam Syafi'i. Kemudian pada akhirnya kan Imam Syafi'i juga berkata idza shahal hadis bahwa mazhabi kan. Nah, jadi banyak fatwa beliau dalam mazhab Syafi'i memang.
kalau didukung oleh dalil yang kuat. Kalau ada sebahagian yang memang tidak didukung, sesudah dicarikan dalil nggak ketemu, beliau lebih memilih memegang kepada dalil. Salah satu masalah basuh kepala, basuh sorban. Kemudian yang kedua yang saya ingat tentang yang kemarin saya bilang itu tentang mas tatabahul Arab kan? Nah itu. Iya, Tengku. Nah itu. Nah, itu kan benar, kalau itu kan memang Syafi'iyah udah pakainya itu, Tengku ya. Ya gimana kata orang Arab, makanya hasarat di sini mungkin ilapnya di situ, Tengku. Seperti hasarat, seperti misalnya Tengku kan kemarin hulzum itu apa yang kiong racun itu. Ya. Nah, itu kan kalau memang itu kan kalau di Syafi'iyah itu kan masuk hasarat, Tengku. Ya. Ya berbedanya di situ. Makanya dihukumi haram itu karena masuk hasarat. Nah, mungkin kalau Syekh Al-Ghumari tidak dikategorikan sebagai hasarat sehingga dia nggak menghukum itu satu makanan yang haram. Karena memang di Arab katanya nggak ada itu ya. Nggak ada bekicot juga kan. Nggak ada bekicot. Nggak hidup kalau di tanah tandus kan nggak hidup ya. Sezaman dengan siapa Ustaz? Syekh Al-Ghumari. Syekh Albani. Itu lawan beliau berdua itu suka ini kontra. Syekh Albani. Syekh Albani. Kalau yang di sana mengungguli Syekh Albani, yang di sini mengungguli Syekh Al-Ghumari. Nah, kalau kita gimana Tengku nih? Apa referensinya? Apa kita ya udah artinya kalau ada misalnya perbedaan antara Syafi'iyah Syekh Al-Ghumari, apa bisa jadi bahan pertimbangan kita ke Syekh Al-Ghumari, apa sekedar wawasan aja apa gimana Tengku? Itu gimana ya? Yang pertama sekedar wawasan yang pertama Ustaz. Iya. Kemudian dalam kondisi darurat ya kan, kalau kata beliau, misalnya kita punya sorban nggak usah dibuka, repot. Nabi nggak pernah membuka. Nah, jadi bisa saja mungkin suatu kali Ustaz kondisi darurat kita pegang kan. Apalagi kalau keilmuannya diakui. Iya. Kayak begini Ustaz. Tentang wajib mengqadha salat, wajib menggunakan seluruh umur kita untuk mengqadha salat ya ditinggalkan ya. Itu kalau pendapat Ibnu Hajar dan Syekh Ramli kan ketat banget. Sehingga kita nggak boleh buang-buang waktu, semuanya digunakan untuk qadha. Sunnah aja nggak sah kan? Bukan nggak sah, nggak boleh. Tapi ada pendapat Syekh Haddad, Syekh Abdullah Al-Haddad, kata beliau, agama ini mudah, jangan dipaksakan. Jadi qadha aja semampunya setiap hari. Tetap boleh sholat sunat, sholat tarawih segala macam kan? Itu. Para ulama mengambilnya. Syekh Al-Haddad. Ini siapa lagi? Pengarang Ratibul Haddad, Ustaz. Oh, Ratibul Haddad. Itu Risalatul Mu'awanah Tengku itu. Iya, Risalatul Mu'awanah. Oh ya, Risalatul Mu'awanah. Oh iya. Nah, itu Ustaz. Jadi memang kadang gitu ya, bisa saya apa namanya? Di mana itu pakai kitab apa beliau ngomong? Itu kemarin saya lihat di kitab Tashil Qurratul Ain, Tashil Al-Fathil Mu'in. Beliau yang bikin kitab Qurratul Ain ini menukil pendapat Syekh Abdullah Al-Haddad. Kemudian beliau itu menukilnya dari Bughiyah Al-Mustarsyidin kalau nggak salah. Nah, itu Ustaz. Itu pendapat yang paling bisa diterima masyarakat sekarang. Karena nggak mungkin orang kan justru puasa Ramadan, tarawihnya tetap semangat walaupun salatnya banyak ketinggalan. Kalau kita ngambil pendapat Ibnu Hajar dan Syekh Ramli, akhirnya orang nggak mau tarawih, tarawih kagak, qadha salat kagak. Iya. Karena katanya ada juga tengok ceritanya itu apa orang tarawih katanya ditanyainnya kalau yang punya sholat wajib yang ditinggal sekarang qadha dulu. Katanya malam itu doang qadha, biasanya tarawih enggak qadha. Itu Ustaz. Tarawih kagak, qadha kagak. Anak di kitab Qurratul Ain ya Ustaz ya. Iya, catat Ustaz biar jadi pegangan. Qurratul Ain fi Tashili Al-Fadhi Fathil Mu'in. Memang kalau kita terjun masyarakat harus kuncinya harus banyak Tengku ya. Jangan pakai kunci Inggris Tengku ya. Iya, masjid kosong. Iya. Tapi memang kalau gini Tengku, kalau kita dari seperti kalau ya di Al-Hikam itu ada kan memang kan daripada ciri daripada dorongan nafsu kan ketika kita semangat pada hal yang sunnah tetapi malas pada hal yang wajib. Nah, ini pasti itibai alal hawa. Itu kalau di situ memang ketat gitu. Itu beda lagi babnya Ustaz kan. Orang makamnya beda. Ini masyarakat awam maksudnya.
Iya, artinya kalau kita compare ke situ gitu. Buat kita aja gitu, buat kita gitu. Masuk itu. Iya. Mestinya mengqadha dulu kan? Iya. Nah. Tapi begini, pendapat para ulama kayak Syekh Ibnu Hajar dan Syekh Ramli yang menyatakan haram melaksanakan sunnah selama ada sholat wajib yang tertinggal kan gitu. Namun kalau dia sholat tetap sah, tarawih tetap sah. Nah, cuma haram doang. Cuma haram doang ya. Karena dosa gitu. Karena apa namanya begini Tan. Nah itu yang banyak disebarkan oleh Tengguru di sini. Sehingga itu yang bikin anak-anak muda itu malas taraweh, malas sholat sunat, nggak sholat lagi, kadangnya nggak dikerjakan begitu. Nah itu. Nah sekarang kalau memang ada ibarat yang menjelaskan seperti itu, nah itu yang kita sebarkan sekarang. Saya juga sama Tenggo, yang saya tahu kan ya pertama itu yang kita ambil dari Fathul Muin aja tuh ya. Itu memang ya jadi pegangan, tetapi dalam realisasinya di masyarakat nggak seperti itu. Ya yang penting ini aja, pokoknya kalau saya lihat dia mau sholat aja udah untung. Bahasanya ini ahdu akhafu darurain gitu. Ambil aja yang ringan daripada yang nggak sholat sama sekali gitu. Iya. Mungkin di terakhir nanti kita lihat ibaratnya Ustaz, nggak apa-apa. Nah. Iya. Iya. Nah, itu Ustaz. Qauluhu. Ini kita baca sedikit lagi sampai di sini. Qauluhu wa masu kulli ra'si. Tafadhal, siapa yang mau baca? Ustaz Nurdin? Mana Ustaz Nurdin? Baca Ustaz Nurdin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu Qauluhu masu kullu ra'si ay wa yusannu masu kullu ra'si ay hatta dawaibi kharijati an haddi ra'si kama fi wasfi simmim wa nasa ibaratahu wa afta qafalu bi annahu yusannu lil mar'ati pamasa ra'siha wa masa zawaibiha mustarsalati tabi'an wa alhaqa ghairuhu zawaibara rajuli bidawaibiha fi dzalika wa alam anna indahum masahu jami'u ra'si min sunani innama huwa binisbati lima zada ala qadri wajibi wala yunafi wuqu'u aqal lim majzai Jiziyyin ya. Jaziyyin fardan wal baqi sunnatun li'anna qa'idata annama tamkinu tajziyatuhu kama si jam'i ra'si wa tatwi luruqi wa sujudi wa yaqa'u ba'duhu wa wajiban wa ba'duhu manduban wa ma la tamkinu tajziyatuhu kaba'iri zakati mukhriji amma duna khamsati wa ishrina yaqa'u kulluhu wajiban. Ustaz, syukran Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa mashu kullu ra'sin. Disunnahkan akan menyapu seluruh kepala. Wa yusannu mashu kullir ra'si. Disunnahkan akan menyapu setiap kepala yang maklum, kayak alif lam. Hatta zawaibil kharijati. Zawaib bundelan rambut, apa namanya Ustaz bahasa Indonesia? Gelungan Tenggo, gelungan Tenggo. Gulungan ya. Hatta zawaibil kharijati, hingga gulungan-gulungan yang keluar ya dari batasan kepala. Apa ini rambut panjang ke bawah? Ya. Tergulung.
Sunnah juga dibasuh rambut yang di luar kepala. Kama fi simim, sebagaimana nama dalam ibarat simim. Wa nasu ibarati, dan bermula nas ibaratnya simim. Ya, itu wa aftal qaffalu bi annahu, telah memberi fatwa oleh kafal dengan bahwa sungguhnya hal dan sya'an itu yusannu lil mar'ati, disunnahkan bagi perempuan, isti'abu, akan melengkapi, masih ra'siha, menyapu kepalanya, wa mashi, dan melengkapi menyapu zawaibiha, gulungan-gulungannya rambut, al mustar salati, yang turun ia, nisbah mengikutinya. Kepalanya sunnah diratakan, rambut yang di luar kepala ya, mungkin di ujungnya diikat juga sunnah, dilap semuanya. Nah, ini repot juga Ustaz. Ya. Itu untuk bundelan rambut perempuan. Kalau laki-laki bagaimana? Wa alhaqa ghairuhu zawa ibar rajuli, dan menghubungkan oleh selainnya kafal akan bundelan laki-laki. Bidawa ibiha, dihubungkan dengan bundelan rambutnya perempuan, fi dzalika, pada demikian sunnah diratakan, basuh semuanya, lap semuanya. Nah, itu. Kemudian wa'lam anna indahum masu jami'ir ra'si minas sunan innama huwa, ketahuilah bahwa sungguh di sisi mereka para ulama itu bermula menyapu seluruh kepala itu sebahagian dari sunnah. Hanya saja huwa, dianya menyapu seluruh kepala bagian dari sunnah itu bin nisbati lima zada, dengan dilihat dibandingkan bagi ma yang lebih ya di atas kadar wajib. Artinya ketika kita basuh kepala kan ada bagian yang wajib ya. Jadi yang dianggap sunat berarti yang lebih dari wajib. Ya. Fala yunafi hukum akali majidhi'in minhu farda, maka tidak ternafilah oleh jatuhnya minimal yang memada darinya basuh kepala akan fardu. Wal baki sunnatun, bermula sisanya itu sunnah. Kenapa dibawa ibarat ini Ustaz? Biar ketahuan bedanya yang mana. Begitu, ketika kita basuh kepala, sunnah langsung meratakan sekalian. Ketika meratakan sekalian, berarti di sana ada bagian yang fardu, yang lebih fardu basuh baru masuk kategori sunnah. Ya. Artinya di atas disunnahkan menyapu seluruh kepala. Dalam menyapu seluruh kepala ini ada sunnahnya, ada wajibnya. Ya. Nah, berarti di sini kulnya kul mazmu itu Tengku ya. Bukan kuliah di sini Tengku. Sebab maknanya sebagian nggak keseluruhan itu. Ya. Ya sebab di kepala itu kan ada bagian yang wajib, ada bagian yang sunnah. Di sini pakainya kulun semua, padahal di situ ada bagian yang wajib. Nah, yang ini yang mau dijelaskan ya kan? Biar kita nggak paham ini kok jadi seluruhnya sunnah, yang jatah wajibnya yang mana? Nah itu. Berarti ada kedua-duanya. Lebih dari sedikit yang lebih dari fardu, nah udah sunnah semua. Ya. Kenapa? Li'annal ka'idata, karena sesungguhnya kaidah itu annama tumkinu tajzi'atuhu. Sesungguhnya ma yang mungkinlah oleh membagi-baginya ma. Kamasi jami'ir ra'si, seperti menyapu seluruh kepala. Bisa dibagi, artinya bisa kita nyapu sebagian. Watatwilir rukuknya, seperti memanjangkan rukuk. Bisa juga rukuk pendek. Wasujudi, seperti memanjangkan sujud. Iya ka'um. Itu jatuhlah sebahagiannya ma itu wajib, akan sebagai wajib, dan jatuhlah sebagiannya ma akan sebagai sunnah. Amalan-amalan yang bisa dibagi, berarti kalau kita melakukan sebahagian, ketika kita melakukan sekalian seluruhnya, berarti itu sebahagian wajib, sebahagian fardu. Kita sujud ya, rukuknya panjang banget, berarti awalnya berarti kita anggap wajib, bersambung selanjutnya sunnah. Nah, Wamalat tuh. Soalnya dia senang nantek tuh. Wa ma la tumkinu tajzi'atuhu ka ba'iri zakatil mukhraji amadunal 25 yaka'u kulluhu wajiban. Dan bermula yang tidak mungkinlah oleh membaginya ma, seperti unta zakat yang dikeluarkan akan dianya unta dari ma yang di bawah 25. Niscaya jatuhlah seluruhnya ma itu wajib. Ya. Bagi orang hal-hal yang tidak bisa dibagi, begitu dikeluarkan seluruhnya jadi wajib semua. Contoh, ini unta zakat. 25 ekor unta, katakanlah 25 ekor unta wajibnya, atau di sini di bawah ya.
Kalau di bawah 25 ekor onta, kita bayarnya 4 ekor kambing ya. 4 ekor kambing, kalau belum nyampe 25. Karena setiap 5 ekor onta, 1 ekor kambing. 24 ekor onta, 4 kambing. Ini nggak ada kambing. Berpindah ke bintu labun. Nah, jadi berarti semuanya jadi wajib. Nggak dipisah-pisah. Ini ada bagian onta tadi dikit untuk sunnah, enggak. Karena nggak bisa dibagi kan. Nggak bisa palanya dibuat itu diambil gitu tunggu ya. Nggak mungkin. Nggak bisa dibagi-bagi itu. Begitu. Atau sebaliknya juga 25 ekor onta di sono 1 binti labun. Kemudian nggak ada binti labun, kita pindah ke hikah onta yang lebih gede. Nah, tetap wajib semuanya. Ini luar biasa tunggu ya. Masya Allah. Detail, Ustaz. Otaknya para ulama. Nah, itu dia, Ustaz. Nah, ini kita titik sampai di sini, Ustaz. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Kita lihat ibarat tadi, Ustaz, kayaknya penting ya. Penting sekali, Ustaz. Oke. Dan mudah-mudahan bisa dikirimin, Ustaz, lewat WA. Kita lihat dulu ada kitabnya enggak? Tashil. Nah, ini Ustaz. Nah, ini kan yang pertama orang yang meninggalkan sholat. Judulnya di sini Ustaz kan? Fiman mata alaihi sholat. Madza yajibu alaih kan? Seorang meninggalkan sholat, apa yang wajib dilakukan? Jadi pendapat pertama di sini nanti, yajibu alaihi sarfu jami' awqatihi kan? Wajib kepadanya menggunakan seluruh waktunya 5 dzulhijjah untuk mengqada yang tertinggal. Tima siwa yahtaju selain apa yang dia perlukan li sarfi untuk menggunakan waktunya 5 labudalah bagi hal yang tidak boleh tidak. Darinya seseorang min nahwi naumen tidur mu'natin kan? Membiayai orang yang wajib kepadanya oleh membiayainya atau untuk melakukan kewajiban yang lain yang sempit waktunya yang dikhawatirkan luputnya. Haram kepadanya melakukan nawafil dan tatawu bersama sahnya nawafil dan tatawu. Kada qalahu Ibnu Hajar war Ramli. Ini menurut Syekh Ibnu Hajar dan Syekh Ramli. Yang kedua ini yang kita ambil. Yakunul qada'u ala tarakhi wal istita'ah adalah mengqadha salat yang tertinggal tadi ala tarakhi di atas tarakhi longgar lah kan. Nah, enggak fur wajib begitu. Nah, wal istita'ah dan di atas kemampuan min ghairi tadyikin tanpa menyempitkan wala tasahulin tidak juga memudah-mudahkan. Artinya salat tetap harus diqadha. Cuma enggak harus menggunakan seluruh waktu. Nah, beliau membawakan dalil waqat qala Rasulullah. Benar, Ustaz? Mu'tadil artinya tengah-tengah gitu, enggak berat, enggak juga enggak gampangin gitu kan ya. Iya, benar. Moderat lah, Ustaz. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bu'istu bil hanifiyyati samha. Aku diutus dengan membawa agama yang lapang ya. Kemudian beliau berkata pula yasiru wala tu'asiru. Nah ini qalahul Habibu Abdullah Al-Haddad. Nah, 12 di Bughyah Al-Mustarsyidin ya. Halaman 36. Halaman Ustaz Fihir. Oh iya. Alhamdulillah. Bughyah jadinya di kitab. Kalau bughyahnya ada sapunya. Yang bisa dikirimin ini ya Ustaz. Kitab ini? Yang iya, enggak bukan kitabnya saja. Ya. Sebenarnya sudah ada Ustaz di channel Telegram kalau Ustaz bergabung di Telegram. Nggak apa-apa nanti saya kirim kalau perlu. Tapi memang ini kan artinya ya tetap ya artinya kalau ijtihad juga tunggu ya. Ya, ijtihad. Artinya kayak cerita tadi ini kenapa sampai ke sini kan karena Syekh Al-Umari tadi Ustaz kan? Iya. Ya artinya mereka juga seperti Imam Romli, Ibnu Hajar juga. Ya kalau misalnya
Saya yakin mereka juga tahu ya hadis ini, cuman mungkin pemahamannya beda gitu. Iya. Ya gitu aja. Ya. Maksudnya begini, kenapa Syekh Haddad berpendapat seperti ini? Karena melihat kenyataan, Ustaz. Kalau dilarang sunnah-sunnah kagak, wajib kagak. Iya, seperti itu. Nah, itu. Tapi begini Ustaz, apa namanya? Ini alat tarohi wal istita'ah, tapi tidak dijelaskan di sana bahwa apa namanya tetap enggak apa-apa kita melakukan sholat sunat seperti penjelasan di atas. Iya. Jadi maksudnya begini Ustaz, ini lawan kalau di atas kan sarfu jami'i ini kuncinya. Iya. Harus menggunakan seluruh waktu, ini enggak. Maksudnya begini, biasanya prakteknya kalau kita sholat zuhur, orang yang ketinggalan sholat zuhur berarti sholat zuhurnya 2 kali, ya kan? Sholat zuhur sekali lagi untuk yang dulu-dulu kan. Jadi kan ada ringan. Iya. Nah. Iya. Wallahu a'lam. Mungkin agak santai gitu mungkin ya Bu ya. Tentu ya. Nggak terlalu ketat lah gitu. Ya. Alhamdulillah. Tapi itu kita ambil dari mafhum juga Tengku ya. Ya alat tahori wal istitong itu artinya kalau secara nasnya memang dia tidak menyebutkan seperti yang katakan Tengku itu boleh sholat tarawih, boleh sholat itu kan enggak, cuman secara mafhum aja gitu ya. Ya, mafhum muqabil dari kaul di atas. Ya, seperti itu. Karena memang lazimnya kalau tarawih di situ kan berarti kan tidak seolah-olah tidak urgent harus sekarang gitu kan. Ya. Tapi kan ada kata tasahulnya Ustaz. Nah, itu jadi mu'tadil kan. Tidak pula telat banget, tidak pula sampai menyepelekan. Nah, akhirnya normal. Kalau misalkan pemahamannya gini, gimana Bu ya? Tengku. Soal tadi, artinya bahwa sholat wajib itu sampai Pak, pernah saya ditanya oleh jamaah itu, apakah sholat sunnah yang kita lakukan itu mampu menambal sholat wajib yang memang kita luput untuk mengerjakannya. Bukan tidak sempurna, Tengku. Luput loh, artinya tidak dilakukan. Nah, sedangkan kan artinya saya melihat juga kenapa Ibnu Hajar al-Asqalani Ibnu Hajar ini dan juga tadi Ar-Romli itu mereka istilahnya melarang gitu kan, mengharamkan orang yang memang melakukan tadi kesunahan justru yang ditinggalkan itu kewajibannya. Apakah memang karena percuma gitu, Tengku? Percuma aja gitu kan. Kita melakukan sunnah juga karena toh yang wajibnya juga nggak dilakukan. Seharusnya kan sebaliknya kan gitu. Ya. Apa gimana, Tengku? Ya, kalau kita baca-baca sih nggak percuma Ustaz. Cuma lama prosesnya katanya. 70 rakaat sunnah kadang baru bisa menambah 1 rakaat fardu. Kan mending fardu aja menurut saya Ibnu Hajar kan. Nah, jadi kita dengar seperti itu di akhirat nanti awalu mayuhasabu kan. Kan dalam kubur itu salat fardu. Begitu nggak ada salat fardu, coba cek sunnahnya ada nggak. Kalau banyak sunnah kadang 70 rakaat menambal 1 rakaat. Lama banget. Oh, gitu ya. Kalau analoginya gini Tengku ya. Kalau seperti kita utang tapi kita nggak bayar utang, kita bayarnya sedekah tapi utang nggak dibayar-bayar gitu. Sedangkan yang wajib itu utang gitu. Assalamualaikum. Tengku. Alhamdulillah. Ya Ustaz. Ali Bisri. Ya, gimana kabarnya Ustaz?